Aku tak dapat menjalankan kehidupan religius tanpa mengidentifikasikan diriku sendiri dengan keseluruhan umat manusia. Dan hal itu tidak dapat kulakukan tanpa mengambil bagian dalam politik. Keseluruhan aspek aktivitas umat manusia hari ini membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan lain. Anda tidak dapat membagi-bagi karya sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan secara murni, seolah-olah kamar-kamar terpisah yang kedap air. Mohandas Gandhi, 1935. Donald Rothbard, penulis buku The Engaged Spiritual Life, atau bisa kita terjemahkan dengan kehidupan spiritual yang aktif terlibat dalam perubahan diri dan dunia menuju ke arah yang lebih baik. Dikatakan bahwa kita bisa mengabdikan diri kita pada keadilan dan perubahan sosial, dan juga sekaligus kita dapat mencurahkan hidup kita dalam penjelajahan ke dalam kesadaran manusia demi membangkitkan diri dan spiritual yang lebih dalam. Karena pengabdian diri secara sosial dan kebangkitan spiritual yang lebih dalam bagaikan mata uang logam yang kedua sisinya merupakan bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan, yakni bagai kehidupan yang lebih dalam secara spiritual dan yang lebih luar atau lahiriah terkait satu dan lain, sehingga kehidupan spiritual dan kehidupan sekuler itu saling berbagi informasi, saling mengisi, dan saling terkait. Jadi, kita tidak harus memilih salah satu dari jalan tersebut. Kita dapat menjalaninya secara berbarengan, menghubungkan kegiatan spiritual dengan berbagai kegiatan di planet bumi ini, di mana nilai spiritual kita meresap ke dalam tanggapan kita atas apa yang dibutuhkan dunia ini. Apakah kita seorang pemimpin, seorang guru, aktivis sosial, aktivis lingkungan hidup, pengacara, dokter, orang tua, para pemuda, pekerja, dan lain-lainnya. Sesungguhnya kedua jalan itu saling sangat membutuhkan satu sama lain. Tanpa perkembangan spiritual, upaya-upaya yang dilandasi niat baik untuk merubah dunia ini bergerak secara tidak sadar hanya akan mengulang masalah yang ingin dipecahkan. Aktif terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial kemanusiaan dan politik. Kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari atau sosial di saat kita melatih diri secara spiritual atau mengolah batin. Jadi, kita dapat bergiat bersamaan, seiring sejalan. Aksi dalam spiritual dan aksi dalam dunia sekuler. Menciptakan situasi tentram baik jauh maupun dekat, yaitu hidup beretika. Wawasan kepedulian yang disebut oleh Martin Luther King Jr. sebagai komunitas tercinta
segala aspek kehidupan. Dalam pengertian ini, etika merupakan intisari bagi praktek spiritual dan transformasi sosial. Kadang kita sering menganggap sepele etika, padahal etika merupakan sesuatu yang menantang, rumit, dan jauh melebihi pengertian sederhana. Adalah 3 latihan dasar praktis dalam Buddhism, yaitu etika yang bisa juga kita samakan dengan sila atau samadhi, dan kebijaksanaan yaitu panya. Etika dipandang sebagai landasan untuk meditasi dan bertumbuhnya kebijaksanaan. Meskipun demikian, justru dibutuhkan kesadaran dan kebijaksanaan yang lebih besar untuk menunjang berkembangnya pelaksanaan etika. Ajaran-ajaran tradisional dalam melatih etika yaitu sila, dan sila dibagi 2, yakni sila untuk monastik biasanya disebut winaya, dan sila untuk umat awam yaitu Pancasila Buddhis. Nah, pertama-tama sila atau peraturan umat awam jangan dipandang sebagai perintah dari penguasa dan harus dipatuhi. Sila itu lebih merupakan gambaran bagaimana seorang bijaksana dan penuh belas kasih berperilaku. Sila-sila bagaikan air yang dibutuhkan oleh benih. Melaksanakan sila atau moralitas membantu kita bertumbuh menjadi semakin bijak dan penuh cinta kasih serta mudah berwelas asih, sehingga kita bisa menjadikannya gaya hidup sehari-hari atau way of life. Kedua, meskipun sila-sila dinyatakan secara negasi atau penghindaran, menjalankan sila bukan hanya dengan bertindak menghindar, melainkan secara aktif mengembangkan kualitas spiritual tertentu. Contohnya, sila pertama bisa menjadi penawar, khususnya bagi kebencian. Sila kedua mengatasi keserakahan dan kemelekatan, sehingga dapat membantu mengembangkan kemurahan hati. Sila ketiga dan kelima mentransformasi hawa nafsu keinginan dan sikap mementingkan diri sendiri, membimbing pada rasa kepedulian dan pengendalian diri sendiri. Sila keempat, khususnya untuk melawan keterikatan, kemalasan, mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, integritas, dan kepantasan dalam berperilaku. Ucapan maupun perbuatan. 3. Menyadari kita tidak sanggup mematuhi sepenuhnya sila-sila atau moralitas tertentu, seperti yang sudah diketahui sejak zaman Buddha hingga zaman sekarang. Tanpa disengaja kita telah membunuh mikroorganisme dan serangga dan makhluk-makhluk kecil yang kita tak dapat lihat dengan mudah. Ketika kita tidak dapat menjalankan sepenuhnya
janganlah mencerca diri sendiri maupun orang lain, melainkan menyadari apa yang terjadi dan merenungkan apa yang dapat kita pelajari.